Halo semuanya, langsung aja nih, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah artikel opini yang lagi rame banget diperbincangkan. Judulnya, Mengapa Kita Tak Perlu Menangis untuk Ibrahim Arif dari Jakarta1.com. Nah, artikel ini emang ditulis dengan opini yang super tajam soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan tokoh tersebut. Tapi ingat ya, posisi kita di sini bukan buat ngehakimi atau pilih kasih, sama sekali enggak. Tujuan ulasan kita murni buat membedang isi tulisannya secara utuh, detail, dan yang paling penting, setia sama struktur aslinya dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa sama-sama paham nih, gimana sih sebenarnya konstruksi argumen dari si penulis? Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita. Singkat aja, kita bakal membongkar kelima argumen asli dari penulis cara berurutan. Mulai dari tesis utamanya soal kontroversi gaji, peran juristan, delik korupsi, masalah saham Bukalapak, sampai ke dugaan soal tim bayangan. Kita masuk ke bagian pertama. Ini adalah tesis utama dari si penulis, yaitu menolak narasi simpati. Belakangan ini kan lagi rame tuh gerakan kawal IBAM di media sosial. Banyak pemengaruh sampai akademisi yang bilang kalau terdakwa ini tuh talenta digital langka. Katanya dia rela ninggalin karir cemerlang di luar negeri demi mengabdi buat negara, tapi malah diperlakukan nggak adil. Nah, penulis artikel ini langsung ngegas dan mematahkan narasi itu di kalimat pembukanya. Dia nulis gini, apakah Ibrahim Arif layak dikasihani? Jawaban saya, tidak. Penulis berargumen kuat kalau terdakwa ini ya sama aja kayak tersangka korupsi lainnya. Buktinya apa? Penulis menyoroti deretan pengacara papan atas ibu kota yang ngebela dia. Sebuah kemewahan hukum yang pastinya nggak bisa dinikmati oleh sembarang orang kan? Konteks dari kenapa tiba-tiba muncul dorongan simpati publik ini, menurut penulis, erat banget kaitannya sama tuntutan hukum yang super berat menjelang vonis. Bayangin aja, jaksa menuntut 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, plus keharusan bayar uang pengganti kerugian negara sebesar 16,9 miliar rupiah. Kalau nggak bisa bayar, tambah lagi subsidiar 7,5 tahun penjara. Penulis ngelihat kalau narasi simpati ini emang sengaja dibangun di momen-momen kritis ini buat meluluhkan hati hakim. Tapi, penulis ngajak kita buat mengabaikan drama itu dan fokus aja ke fakta-fakta spesifik yang dia jabarin di 5 poin berikutnya. Lanjut ke poin pertama nih, ngebahas soal gaji konsultan dan klaim nggak digaji. Jadi di sebuah tayangan podcast, terdakwa tuh sempat ngomong sambil nangis-nangis. Dia bilang murni kerja demi bangsa dan sama sekali nggak terima gaji dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat ngebantah klaim ini, penulis ngebongkar struktur tim tempat si terdakwa kerja. Tanggal 2 Desember 2019, Menteri Pendidikan ngebentuk tim teknologi yang dikasih nama Wartek. Penulis sih ngakuin ya, terdakwa ini emang bukan PNS, jadi ya wajar aja kalau nggak dapat gaji langsung dari kas negara. Tapi, tunggu dulu. Penulis ngejelasin kalau posisinya itu adalah tenaga konsultan yang bernaung di bawah Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Nah, disinilah poin krusialnya. Penulis artikel dengan gamblang mengklaim kalau lewat posisinya di yayasan tersebut, terdakwa tuh sebenarnya dapat gaji. Dan jumlahnya 163 juta rupiah per bulan. Wow, angka yang fantastis ini dipakai sama penulis buat jadi peluru utama ngeruntuhin narasi kerja tanpa pamrih dan nggak dibayar yang selama ini beredar luas. Sekarang kita bergeser ke poin kedua, fokusnya ada di peran juristan. Di poin ini, penulis ngenalin sosok juristan. Dia ini staf khusus menteri yang diklaim punya kekuasaan absolut soal anggaran. Bahkan katanya, omongannya itu setara sama instruksi menteri langsung. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Ini cukup bikin geleng-geleng kepala. Total anggaran buat jualan Chrome Device Management atau GDM ke Google itu mencapai 621,3 miliar rupiah. Nah, fakta di persidangan ngungkapin kalau juristan ini diduga minta jatah potongan 30% dari anggaran itu. 30% dari 621 miliar itu kira-kira 186,4 miliar rupiah, teman-teman. Dan menurut artikel ini, uang ratusan miliar inilah yang diduga kuat dipakai buat bayarin gaji tim Wartek tadi. Sebagai penutup di poin kedua ini, penulis ngasih satu fakta kritis yang dibiarin gitu aja, biar kita nilai sendiri. Saat ini, juristan itu statusnya buron. Penulis menekankan banget nih, kalau tokoh penting ini kabur tanpa ngasih sinyal atau niat baik sedikit pun buat menyerahkan diri ke aparat penegak hukum. Masuk ke poin ketiga, kita bakal bahas sisi hukumnya, yaitu delik korupsi swasta. Mungkin banyak dari kita yang ngebatin, loh, dia kan konsultan swasta, bukan PNS, kok bisa dituntut hukuman korupsi yang seberat itu? Nah, artikel ini ngasih pencerahan hukumnya. Terdakwa itu dijerat pakai pasal 603 KUHP yang baru. Ini masuknya ke kategori delik tak komunis. Gampangnya gini, tindak pidana korupsi jenis ini tuh bisa dilakuin sama siapa aja, nggak harus berstatus pejabat, pembuat komitmen atau abdi negara. Selama ada unsur memperkaya diri sendiri,
orang lain atau sebuah perusahaan dengan cara melawan hukum, ya delik ini terpenuhi. Penulis memaparkan kalau jaksa sangat yakin terdakwa ini bikin kajian teknis yang sengaja banget diarahkan buat milih produk Chromebook dan pakai pengaruhnya di tim Warteg buat nyetir pejabat kementerian. Terus efek dari tindakan itu? Nggak main-main, artikel ini nge-highlight perhitungan resmi dari BPKP yang mencatat total kerugian negaranya nyentuh angka 2,1 triliun rupiah. Angka yang benar-benar gila. Penulis ngingetin kita supaya nggak naif. Jangan mentang-mentang statusnya konsultan swasta, terus kita mikir dia nggak mungkin bisa bikin korupsi skala raksasa yang ruginya sampai triliunan begini. Kita lanjut ke poin keempat, kontroversi saham Bukalapak. Jadi gini, terdakwa sempat berkelit kalau harta kekayaannya itu murni hasil dari posisinya sebagai salah satu pendiri Bukalapak. Tapi, penulis artikel ngajak kita main detektif-detektifan dikit nih pakai logika matematika. Pertama, terdakwa ngasih lihat bukti bayar pajak pendiri sebesar 84 juta rupiah. Tarif pajak ini tuh 0,5%. Kedua, penulis ngitung balik. Kalau 0,5%-nya aja 84 juta, berarti 100% total nilai sahamnya di Bukalapak itu sekitar 16,8 miliar rupiah. Terus yang ketiga, dan ini yang bikin merinding, penulis nyorotin gimana angka 16,8 miliar ini nyaris persis sama angka uang pengganti yang dituntut jaksa, yaitu 16,9 miliar rupiah. Penulis juga ngingetin, keharusan bayar uang pengganti itu pidana tambahan ya. Kalau dia nggak mau bayar, bukan berarti otomatis dia nggak bersalah. Masih di poin keempat, penulis makin dalam menguliti performa saham Bukalapak. Pas awal IPO, harganya dibuka di Rp850. Sempat naik cakep ke 1.325. Tapi sekarang, anjlok nyungsep di kisaran 150-an perak aja. Dari fakta ini, penulis narik kesimpulan yang lumayan pedes. Ini mah indikasi saham gorengan. Waktu Menteri ngasih sentimen positif pas IPO, para pendiri sama investor awal, termasuk terdakwa, udah cuan banyak. Masyarakat biasa yang jadi investor retail malah nyangkut di pucuk dan rugi bandar. Penulis nekenin, nice banget kalau ada yang mikir ngelepasin terdakwa bakal bikin harga saham Bukalapak meroket lagi. Nggak ada hubungannya. Oke, sekarang kita sampai di poin kelima, sekaligus kesimpulan. Ekosistem tim bayangan. Di bagian ini, penulis secara tegas menolak klaim yang bilang kalau talenta digital di Indonesia itu langka banget dan cuma ada di circle-nya terdakwa doang. Nggak gitu konsepnya. Dia justru ngebuka wawasan kita ke sebuah ekosistem yang lebih masif, yang dia sebut sebagai organisasi bayangan. Penulis memetakan hal ini secara sistematis. Katanya, tim bayangan atau GovTech Edu ini dikelola sama Metranet, yang notabene anak usahanya Telkom. Yang mimpin siapa? Fajrin Rashid, yang kebetulan banget juga pendiri Bukalapak, sama persis kayak terdakwa. Dan yang bikin penulis makin curiga, nama terdakwa ini nyatanya tercatat jelas di dalam timesheet atau lembar kerja tim bayangan itu, dengan jabatan mentereng, ahli pembangunan perangkat lunak senior. Dari semua pemetaan jaring-jaring tadi, penulis akhirnya sampai di puncak kecurigaannya. Angka 1 triliun rupiah ini, perhatikan ya, bukan dari proyek Chromebook yang tadi. Ini adalah dugaan penyimpangan baru di anggaran pendidikan lainnya. Penulis menduga keras kalau tim bayangan ini berpotensi fiktif. Dia benar-benar berharap pihak penegak hukum berani ngusut tuntas dugaan korupsi senilai 1 triliun rupiah di dalam ekosistem ini yang melibatkan kementerian dan Telkom. Dan sampailah kita di bagian akhir. Artikel dari Jakarta 1 ini nutup tulisannya dengan sebuah tamparan moral yang super provokatif. Setelah panjang lebar ngebongkar soal gaji ratusan juta, dugaan main potong anggaran, indikasi manipulasi saham, sampai kerugian negara yang nyentuh angka triliunan, penulis ngelempar satu pertanyaan pamungkas. Siapa sih yang sebenarnya lebih pantas nerima simpati Anda? Apakah para aktor yang lagi main di sinetron hukum kelas elit ini? Ataukah 23 juta rakyat Indonesia yang masih harus banting tulang setiap hari buat keluar dari kemiskinan? Wah, pertanyaan penutup yang bikin merinding kan? Nah, itulah ulasan terstruktur kita hari ini, membedah artikel opini tersebut sesuai aslinya. Semoga lewat bedah tuntas ini teman-teman bisa ngikutin alur argumen penulisnya dengan lebih jernih. Teruslah kritis, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.